Dalam praktik klinis sehari-hari, dokter mungkin sering ya dok ketemu sama pasien dengan keluhan dispepsia. Biasanya tuh datang dengan keluhan berupa rasa tidak nyaman atau rasa nyeri pada regio epigastrik yang dapat disertai dengan rasa penuh, mual, dan mulas. Meski sering ditemui dan jarang bersifat serius, tapi ya tetap aja ya dok, kasus dispepsia ini nggak bisa kita anggap remeh. Lalu bagaimanakah cara dokter mengidentifikasi dispepsia yang serius dan perlu diwaspadai? Yuk simak informasi lebih lanjut tentang red flag atau tanda bahaya dispepsia di video Alomedica kali ini. Halo dokter, saya Dr. Rara dari Alomedica. Secara umum, dispepsia dapat dibedakan menjadi dispepsia organik dan dispepsia fungsional. Nah, berdasarkan penelitian, mayoritas kasus dispepsia adalah dispepsia fungsional yang tidak memerlukan investigasi lebih lanjut. Namun, pada kasus dispepsia organik, penyebab dasar keluhan harus diatasi terlebih dahulu agar keluhan dapat membaik. Contoh etiologi organik yang perlu diwaspadai adalah kanker lambung, kanker esofagus, dan ulcus pepticum. Ngomong-ngomong nih dok, saya mau ingetin dulu buat sejawat sekalian yang lagi nonton nih, buat subscribe ya ke channel YouTube Alomedica. Tinggal klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga lambang lonceng notifikasinya biar sejawat bisa tahu kapan aja Alomedica update informasi kedokteran yang terbaru. So, gejala apa aja sih dok yang mungkin menandakan etiologi berbahaya ini? Nah, dokter perlu melakukan investigasi lebih lanjut bila pasien memiliki gejala berupa dispepsia onset baru yang muncul pada usia lebih dari 60 tahun, perdarahan saluran cerna seperti melena atau hematemesis yang dapat disertai anemia defisiensi besi, penurunan berat badan yang tidak jelas penyebabnya, muntah persisten, massa abdomen atau epigastrik atau adenopati abnormal yang terpalpasi, disfagia atau odinofagia progresif, dan yang terakhir riwayat kanker saluran cerna bagian atas pada keluarga. By the way dok, kalau dokter mau baca-baca lebih lengkapnya, dokter juga bisa lihat di aplikasi Alomedica. Nggak cuma ada artikel tentang topik kali ini aja, di Alomedica tuh ada ribuan informasi kedokteran yang bisa diakses dengan mudah melalui artikel, webinar, hingga workshop. Lewat Alomedica, dokter juga bisa dapetin e-sertifikat ber-SKPID yang bisa di-download kapan aja setelah mengikuti program yang ada di menu SKP online Alomedica. Selain itu, ada juga forum untuk dokter bisa sharing-sharing berbagai kasus menarik dengan sejawat dokter dan spesialis se-Indonesia. So, langsung aja download aplikasi Alomedica sekarang di Google Play dan App Store. Oke, kita lanjut ya dok. Untuk mewaspadai tanda bahaya dispepsia, pada saat anamnesis kalau ada keluhan yang dicurigai sebagai etiologi serius, misalnya keluhan tentang penurunan berat badan yang tidak jelas sebabnya, atau kalau ada disfagia nih dok, nah dokter perlu menggali lebih detail tentang onset keluhan tersebut dan ada tidaknya keluhan penyerta lain. Selain itu, dokter juga perlu menanyakan riwayat penyakit dahulu dan riwayat penyakit keluarga pada pasien. Selanjutnya dok, saat pemeriksaan fisik, pasien dengan keadaan umum yang lemah dan tanda anemia perlu dicurigai mengalami perdarahan saluran cerna. Pemeriksaan nodus limfa juga dilakukan untuk mengevaluasi kemungkinan keganasan. Lalu, pembesaran nodus Virchow atau nodus limfa supraklavikular kiri mungkin mengindikasikan metastasis kanker lambung. Selain itu, pemeriksaan nyeri tekan, perabaan massa, dan organomegali juga diperlukan. Kemudian nih dok, untuk pemeriksaan rektal dapat dokter pertimbangkan jika pasien dicurigai mengalami perdarahan saluran cerna. Kalau untuk pemeriksaan penunjang sih bisa dilakukan sesuai indikasi ya dok. Pada pasien yang dicurigai mengalami perdarahan saluran cerna,
dokter dapat melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin dan tes perdarahan samar pada feses. Pasien juga bisa nih dok untuk disarankan menjalani endoskopi saluran cerna atas dalam kurun waktu 2 minggu. Endoskopi ini tujuannya untuk menyingkirkan nih dok kemungkinan keganasan, apalagi untuk pasien yang berusia lebih dari 60 tahun. Nah, kalau pasiennya kurang dari 60 tahun, pemeriksaan penunjang inisial yang dianjurkan adalah pemeriksaan Helicobacter pylori non-invasif dan uji proton pump inhibitor. Oke deh dok, segitu dulu kali ya yang bisa saya sampaikan seputar tanda bahaya dispepsia yang perlu dokter waspadai. Untuk mendapatkan lebih banyak info medis yang praktis dan up to date, jangan lupa download aplikasi Alomedica di App Store dan Google Play. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe ya dok. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica.